Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial sederhana pengolahan data kuantitatif menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan rumus matematika dalam pengolahan data kuantitatif. Dalam Microsoft Excel, ada penggunaan simbol dalam rumus matematika, yaitu yang pertama, penjumlahan menggunakan simbol plus atau tanda tambah, pengurangan menggunakan simbol min atau strip, perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian menggunakan simbol garis miring. Dalam penyelesaian data kuantitatif di Microsoft Excel, simbol ini kita gunakan untuk penyelesaian rumus matematikanya. Yang pertama, saya akan berbagi tips dan tutorial sederhana tentang membuat nomor urut secara otomatis, memasukkan atau membuat nama atau kode secara urut, dan bagaimana mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang pertama, cara membuat nomor urut. Untuk memasukkan nomor urut, bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Di kolom yang pertama, kita masukkan angka yang pertama. Di kolom yang kedua, kita masukkan angka yang kedua. Setelah memasukkan angka pertama dan angka yang kedua seperti ini, kita klik kiri pada kolom yang pertama, kemudian kita tarik sampai kolom yang kedua. Kemudian kita klik pada tanda kotak di sudut kanan bawah, kita klik kiri tahan. Kemudian kita tarik sampai pada angka yang kita inginkan. Di sini saya contohkan dengan angka 25, kemudian kita lepas klik kirinya. Yang berikut, bagaimana kita membuat nama atau kode secara berurutan. Inputnya kita bisa melakukan dengan cara seperti yang pertama, yaitu di kolom pertama kita bisa masukkan kode sampel yang pertama yang kita gunakan. Misalnya di sini saya gunakan kode KD titik S strip 1 untuk sampel yang pertama. Sampel yang kedua KD titik S strip 2. Setelah kita masukkan seperti ini, kemudian kita pilih kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian kita klik kiri pada kotak di pojok kanan bawah, klik tahan, kemudian kita tarik sampai di kolom terakhir dan kita lepas klik kirinya. Tips yang berikut lagi, bagaimana kita mengurutkan angka. Di kolom ini, saya akan urutkan angka-angka ini dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya, kita pilih angka-angkanya dari angka yang pertama sampai angka yang terakhir. Kemudian kita klik pilihan yang ini di pilihan home, kemudian di pilihan ini. Kita klik kiri, muncul pilihan-pilihannya. Kita klik yang pertama untuk mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Kita klik kiri pada pilihan ini. Akan muncul kotak peringatan seperti ini. Untuk melanjutkannya, kita bisa klik pada pilihan yang kedua, kemudian kita klik sort. Yang berikut, untuk mengurutkan data dari data yang terbesar ke yang terkecil, kita pilih semua angkanya, kemudian kita pilih pilihan yang ini, kita klik kiri, kemudian kita pilih pilihan yang kedua. Muncul kotak peringatan, kita pilih yang kedua, kemudian kita klik sort. Data akan diurutkan dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Berikut, ada bentuknya ketika kita mengurutkan data dengan menggunakan kode sampel seperti ini. Kita akan mengurutkan angka pada kolom ini dari yang terkecil sampai yang terbesar, diikuti dengan pengurutan data kode sampelnya sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh sampel. Kita pilih dulu angka-angkanya, kita tahan klik kirinya,
kita geser ke kolom kode sampelnya, seperti ini. Setelah itu, kita klik pada pilihan ini, kemudian kita pilih yang pertama untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Maka dengan sendirinya, kode sampel berdasarkan urutan nilai masing-masing dari urutan yang paling kecil ke yang paling besar. Sedangkan untuk mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil, yang diikuti secara langsung oleh data pada kolom pertama dan juga kode sampel pada kolom nama atau kode, bisa dilakukan dengan cara kita pilih kolom yang akan kita urutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil seperti ini. Sambil menahan klik kiri, kita geser ke kolom angka yang pertama, kemudian kita geser ke kolom kode sampelnya. Kemudian kita pilih pilihan yang ini, kemudian kita pilih pilihan yang kedua. Maka dengan sendirinya, di sini akan diurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil, diikuti juga oleh data pada kolom pertama sebelumnya dan juga pada kolom kode sampelnya. Kita lanjut pada tips yang kedua, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan rumus penjumlahan. Di sini sudah saya siapkan dua bentuk penggunaan rumus penjumlahan dalam Microsoft Excel. Untuk melakukan penjumlahan ke samping kanan, kita bisa lakukan dengan cara kita klik pada kolom yang pertama, kemudian kita geser atau kita pilih sampai pada kolom terakhir, sampai satu kolom dari kolom terakhir seperti ini. Untuk melakukan penjumlahan pada kolom yang pertama ini, setelah kita pilih seperti ini, kita bisa langsung klik pada pilihan ini. Untuk kolom yang kedua dan seterusnya, penjumlahannya bisa kita langsung buat dengan cara kita klik pada kotak pada sudut kanan bawah seperti ini. Kemudian kita tarik sampai kotak yang terakhir, baris yang terakhir. Untuk baris berikutnya bisa kita lakukan dengan cara kita copy rumus yang ada pada kolom baris pertama ini. Kemudian kita klik pada baris yang kedua dan seterusnya. Setelah itu kita langsung tekan Enter satu kali. Kita bisa pilih semua angkanya seperti ini. Ke samping kanan, kita lewatkan satu kolom setelah kolom terakhir, kemudian kita lepas klik kirinya dan kita klik pilihan ini. Begitupun untuk penjumlahan yang ke bawah. Kita pilih dulu kolom pertama, kemudian kita tarik sampai kolom terakhir, kemudian kita lewatkan satu kolom setelah kolom terakhir, kemudian kita klik pilihan penjumlahannya. Untuk melakukan penjumlahan ke bawah, dari penjumlahan ke samping kanan, bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Untuk penjumlahan ke samping kanan, bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Bentuk yang kedua, saya akan membuat penjumlahan seperti ini. Yang pertama ke samping kanan, yang berikut ke bawah untuk data yang pertama ini. Setelah itu di kolom ini adalah penjumlahan untuk jumlah yang ini. Kita pilih seperti ini. Kemudian kita klik penjumlahannya. Yang berikut juga sama. Data ini akan kita jumlahkan ke samping kanan. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Kemudian data ini kita penjumlahannya yang ini. Begitupun yang kolom ketiga. Penjumlahan ke samping kanan. Kemudian penjumlahan ke bawah. Kemudian kolom ini adalah penjumlahan ini. Untuk menjumlahkan penjumlahan yang ditandai dengan warna hijau ini, maka kita harus memasukkan rumus dengan cara kita ketikkan simbol sama dengan yang ada di keyboard. Kemudian kita klik
kotak yang pertama, penjumlahan yang pertama, kemudian kita masukkan simbol plus, seperti itu, kemudian kita klik pada kotak yang kedua, kita masukkan simbol plus atau tambah, kemudian kita klik pada penjumlahan yang ketiga seperti ini. Sehingga hasil penjumlahan ini adalah penjumlahan dari angka yang ada di kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga seperti ini. Kemudian kita klik enter. Maka muncul hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya ini, untuk kita bikin dalam bentuk ribuan, kita bisa klik pilihan koma seperti ini. Untuk menghapus dua angka di belakang koma ini, kita bisa klik pilihan yang ini. Dua kali. Hasil dari penjumlahan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga adalah 2483. Yang ingin saya jumlahkan itu adalah penjumlahan ke bawah seperti ini. Ini jumlah kolom pertama, ini jumlah pada kolom kedua. Di sini adalah penjumlahan untuk kolom pertama dan kolom kedua. Kita bisa langsung seperti ini. Kemudian kita klik pilihan penjumlahan yang ini. Yang berikut sama. Kemudian kita buat penjumlahan seperti ini. Dan data yang ketiga juga sama. Sampai pada kotak yang ketiga kita bisa pilih penjumlahannya. Di kotak ini saya akan menghitung penjumlahan kolom pertama ditambah dengan penjumlahan kolom kedua ditambah dengan penjumlahan kolom ketiga. Dengan cara kita ketik sama dengan, kemudian kita klik jumlah pada kolom pertama, kita masukkan simbol plus, kemudian kita klik pada kolom jumlah yang kedua, kemudian kita masukkan simbol tanda plus atau tambah, kemudian kita klik pada penjumlahan kolom ketiga. Kemudian kita klik enter. Ini bentuk penjumlahan dari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Tips yang ketiga, tips tentang pengaplikasian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kolom ini akan saya kurangi dengan angka yang ada pada kolom ini. Kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik pada kolom yang pertama ini, kemudian kita masukkan simbol strip, kemudian kita klik pada kolom yang ketiga ini. Baru kita klik enter. 81 dikurangi dengan 54, hasilnya adalah 27. Untuk penyelesaian kolom berikutnya, dengan cara klik pada pilihan sudut kanan bawah, kemudian kita tarik sampai kolom yang terakhir. Kemudian kita lepas. Hal ini berlaku juga untuk perkalian, yaitu dengan cara kita masukkan simbol sama dengan, kita klik pada kolom angka yang pertama, kita masukkan tanda bintang, atau simbol bintang dengan cara tekan shift pada keyboard, kemudian sambil menahan tanda shift, kita tekan angka 8 pada keyboard. Setelah itu kita klik lagi pada pilihan angka pada kolom berikutnya, kemudian kita tekan enter. Dia muncul pilihan seperti ini. Untuk dibikin jadi ribuan sama, kita klik pilihan ini, kita hapus dua angka di belakang komanya seperti ini. Untuk menyelesaikan kolom yang berikutnya, baris kolom yang berikutnya, kita bisa pilih pada kolom yang pertama, kemudian kita klik kiri pada kotak sudut kanan bawah, kemudian kita tarik sampai pada kolom terakhir. Untuk pembagian, kita masukkan simbol sama dengan, kemudian kita klik pada kolom angka yang pertama, kemudian untuk pembagian kita masukkan simbol garis miring pada keyboard, kemudian kita klik pada angka pada kolom berikutnya, kemudian tekan enter. Untuk kolom berikutnya, kita pilih kolom pertama, kemudian kita klik kiri pada kotak di sudut kanan bawah, kemudian kita tarik sampai baris kolom yang terakhir, kemudian kita lepas. Untuk hasil pembagiannya ini bisa kita buat satu angka di belakang koma,
dua angka di belakang koma, atau kita buat pembulatannya. Yaitu dengan cara kita bisa klik pada kedua pilihan ini. Ini untuk mengurangi bilangan koma di belakangnya, ini untuk menambah bilangan koma di belakangnya. Satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Atau kita bisa buat pembulatan seperti ini. Yang berikut untuk penyelesaian perhitungan pangkat 2 dan pangkat 3 dengan cara sebagai berikut. Untuk yang pangkat 2, misalnya di kolom pertama sampai dengan kolom kelima ini, kita masukkan simbol sama dengan, kemudian kita klik angka pada kolomnya, kita masukkan simbol pangkat seperti ini, kemudian kita masukkan angka 2, kemudian kita tekan enter pada keyboard. Untuk dibuat jadi ribuan, kita bisa klik seperti ini, sama, kemudian kita hapus dua angka di belakang komanya. Untuk angka pada kolom baris berikutnya, untuk penyelesaian pangkat 2, kita bisa klik pada kotak pojok kanan bawah, kemudian kita tarik sampai baris kolom kelima. Untuk pangkat 3-nya sama, kita masukkan simbol sama dengan, kita klik angka pada kolom angka, masukkan simbol pangkatnya, tekan shift, kemudian tekan 6 pada keyboard, kemudian kita masukkan angka 3. Setelah itu kita tekan enter. Untuk dibuat ribuan, kita klik koma, kita hilangkan dua angka di belakang komanya. Untuk baris kolom berikutnya, kita bisa klik pada pilihan kotak pada pojok kanan bawah, kemudian kita tarik sampai baris kolom terakhir. Untuk menyelesaikan akar kuadrat, kita bisa buat dengan cara masukkan sama dengan, kemudian kita masukkan rumus akar kuadrat, yaitu kita masukkan simbol SQRT, kita ketik pada keyboard. Setelah itu kita masukkan simbol buka kurung, kita klik pada kolom angkanya, kemudian kita masukkan simbol tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter. Untuk baris yang berikut, klik kiri pada pilihan simbol kotak di pojok kanan, kemudian kita tarik sampai ke kotak terakhir. Untuk membuat dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma, atau pembulatannya kita bisa menggunakan kedua pilihan ini. Misalnya seperti ini. Ini jadi satu angka di belakang koma, atau kita buat pembulatannya, atau dua angka di belakang koma. Yang berikut, ini kita akan menyelesaikan perhitungan dengan kombinasi perkalian dan penjumlahan. Dengan cara kita masukkan simbol sama dengan, buka kurung, klik angka pada kolom pertama, kemudian kita masukkan simbol perkalian, yaitu bintang, kemudian kita klik pada kolom yang angka yang kedua, kemudian kita masukkan simbol tutup kurung, kemudian kita masukkan simbol plus, kemudian kita klik pada kolom yang terakhir seperti itu. Kemudian kita tekan enter. Untuk kolom berikutnya, klik pada kotak di pojok kanan bawah, kemudian kita tarik sampai ke baris kolom yang terakhir. Untuk dibuat jadi ribuan, kita bisa klik tanda koma, kemudian kita hilangkan dua angka di belakang komanya seperti ini. Yang terakhir, tips yang terakhir, contoh penerapannya. Di sini saya punya data untuk mencari nilai akhir dan juga rata-rata, di mana skor atau poin ini diisi dengan rentang poin 1 sampai 5, sehingga skor maksimalnya adalah 25. Pertama kita cari adalah penjumlahan dari masing-masing skor, perolehan, kemudian kita cari nilai akhirnya, setelah itu baru kita cari rata-ratanya. Untuk jumlah dari masing-masing skor perolehan, bisa kita buat dengan cara kita pilih seluruh baris kolomnya sampai seperti ini, kemudian kita klik jumlah, sehingga muncul jumlah dari skor atau poin. Setelah muncul jumlah seperti ini, untuk nilai akhir kita bisa masukkan rumus dengan cara kita masukkan simbol sama dengan, kemudian kita masukkan simbol buka kurung, kita klik pada pilihan jumlah, kemudian kita masukkan simbol pembagian, yaitu garis miring, kita masukkan
skor maksimalnya 25. Kemudian kita masukkan simbol tutup kurung, kemudian kita masukkan simbol perkaliannya itu bintang, shift, angka 8, kemudian kita masukkan angka 100. Terakhir, kita klik enter. Poin akhirnya adalah 100. Untuk baris kolom kedua dan seterusnya, kita bisa langsung klik pada kotak pojok kanan bawah, kemudian kita tarik sampai baris kolom yang terakhir. Untuk mencari rata-rata nilai akhir, kita bisa buat dengan cara kita pilih kolom pertama sampai dengan baris kolom terakhir, kemudian kita lewatkan satu kolom setelah baris kolom terakhir, kemudian kita pilih pada pilihan ini, kita klik pada tanda panah ke bawah, sampai muncul pilihan ini, kemudian kita pilih pilihan yang kedua. Jadi hasil rata-rata untuk nilai akhir adalah 70,4. Oke, sampai di sini dulu tips dan tutorial yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini.